Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kenalkan, saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United Prudential. Kali ini saya akan share ke teman-teman Business Plan Roadmap untuk teman-teman sukses sebagai insurance planner di tahun 2023 ini. Saya mulai ya. Business Plan Roadmap. Seperti kita ketahui bersama, sejak 2 tahun lalu ya 2022 bahkan tahun ini sudah kelihatan banget ya terjadi yang namanya resesi ekonomi. Kenaikan harga-harga biaya hidup dan di mana-mana bukan hanya di Indonesia tapi secara global sudah diumumkan bahwa terjadi resesi ekonomi secara global. Ya, ini adalah info-info yang ada di media sosial ya, kemudian ada di survei WEF ya, resesi ekonomi global sangat mungkin terjadi di Eropa, bahkan ya tagihan listrik yang biasanya itu misalnya 3 juta per bulan itu naik sampai dengan 9 juta per bulan ya. Jadi resesi ekonomi ditandai juga dengan adanya perang di negara Eropa antara Rusia dan Ukraina, dan ini sangat-sangat mempengaruhi ya ekonomi secara global, belum lagi efek dari COVID selama hampir 3 tahun itu memporak-porandakan ekonomi bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Nah, yang menjadi masalah tentu saja adalah kenaikan harga-harga biaya hidup. Misalnya biaya-biaya untuk kebutuhan makanan, minuman, kemudian juga untuk cicilan mobil ya. Kemarin ini sudah ada bank ya udah mengeluarkan info bahwa untuk cicilan bunga cicilan itu naik gitu ya. Belum lagi harga bahan bakar, bensin, solar itu juga naik ya, tiket pesawat, kemudian juga yang terutama adalah biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan nggak pernah turun, itu akan selalu naik. Belum lagi adanya kenaikan di biaya-biaya untuk kesehatan ya, biaya rumah sakit itu naik sekitar 13% di tahun 2023 ini. Luar biasa ya. Jadi intinya di mana income itu semakin sulit didapat, tetapi biaya hidup itu semakin hari semakin naik. Nah, apa yang akan Anda pilih dengan situasi seperti ini? Apakah penghasilan yang cepatkah, penghasilan tetapkah, atau tetap berpenghasilan? Nah, mungkin Anda bingung ya, apa bedanya penghasilan tetap dan tetap berpenghasilan? Penghasilan tetap itu misalnya jika seseorang dia bekerja ini misalnya aja ya sebagai seorang pegawai negeri, berarti kan setiap bulan dia terima ya penghasilan yang tetap gitu ya. Setiap bulan dia terima semuanya ya, take home pay-nya itu misalnya 6 juta, bulan depan 6 juta juga. Nah, itu contohnya penghasilan tetap ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan tetap berpenghasilan ya, misalnya saja ya ketika seseorang dia bekerja baik sebagai pegawai negeri kah, atau dia bekerja di perusahaan swasta atau BUMN ya, namanya risiko itu kan tetap ada ya. Misalnya saja tiba-tiba dia kena satu penyakit yang cukup parah. Nah, yang menjadi masalah apakah perusahaan akan tetap mempekerjakan dia atau gimana gitu ya. Seandainya terjadi kondisi risiko seperti yang saya sebutkan tadi, apakah kecelakaan atau sakit, apakah yang bersangkutan itu bisa tetap mempunyai penghasilan atau tidak. Ya, jadi ketika kita memilih satu pekerjaan atau satu bisnis, nah ini tiga hal ini perlu kita pertimbangkan ya. Penghasilan itu bisa cepat ya, tidak terlalu lama waktunya untuk kita bisa petik hasilnya ya. Karena kenaikan inflasi ini cepat sekali gitu ya. Kemudian juga ada untuk penghasilan tetap yang setiap bulan bisa kita pakai untuk biaya operasional dan juga kita bisa tetap berpenghasilan. Mengapa tetap berpenghasilan itu penting? Ya, namanya hidup kita nggak pernah tahu. Misalnya nih, sekarang ini banyak teman-teman yang masih lajang gitu ya, masih muda masih lajang. Nah, tapi kalau misalnya sudah menikah, sudah punya anak ya, dan cari pembantu yang cocok itu susah, cari babysitter itu susah. Nah, ini gimana nih? Sedangkan anak-anak masih kecil gitu ya, nggak mungkin kan ditinggalin sendiri di rumah. Nah, ada beberapa wanita yang memutuskan untuk ketika itu mereka berhenti bekerja dan mau untuk
mengurus anaknya yang masih kecil itu, seperti itu ya. Nah, ketika dia memutuskan untuk berpindah ya karirnya dari misalnya yang tadinya berpenghasilan tetap menjadi, seorang ibu rumah tangga gitu ya. Nah, bagaimana dengan penghasilannya? Apakah tetap ada atau hilang? Seperti itu. Begitu juga ya namanya hidup kita nggak pernah tahu ya, ketika dalam hidup ini ternyata orang tua kita, tiba-tiba sakit lah ya, mereka udah sepuh, perlu dirawat ya, sedangkan mungkin saja kita sebagai, anak yang satu-satunya diharapkan karena bisa saja saudara kita jauh ya, sehingga nggak ada lagi yang bisa diharapkan gitu. Nggak mungkin kan kita telantarkan orang tua kita, sehingga tentu saja ada beberapa orang yang akhirnya meninggalkan pekerjaannya karena mau nggak mau dia perlu untuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Atau bisa saja kita yang kondisi fisiknya lagi, tidak bagus ya, lagi turun, sakit, bahkan sakitnya itu kronis. Sehingga kalau misalnya sakitnya itu sakit ringan, misalnya contohnya demam berdarah, ya sakit tipes, itu kan, mungkin untuk rawat inapnya itu di rumah sakit nggak terlalu lama ya, setelah itu bisa pulih gitu ya. Nah, tapi kalau sakitnya itu cukup berat, misalnya kena cancer ya, atau misalnya kena stroke gitu ya, nah belum tentu perusahaan selepas kita, keluar dari rumah sakit, ya kita masih bisa untuk, maksimal bekerja. Nah, apakah saat itu penghasilan kita masih ada atau bagaimana? Belum lagi kalau misalnya mengalami kecelakaan atau penyakit, ya misalnya multiple sclerosis gitu ya, yang mengakibatkan kita nggak mampu lagi untuk bergerak normal, ya kita butuh alat bantu misalnya kursi roda. Nah, apakah perusahaan mau, menerima karyawan dengan, kondisi disable seperti itu? Bagaimana dengan penghasilan kita? Belum lagi biaya-biaya hidup yang semakin meningkat karena inflasi. Nah, bagaimana nih dengan penghasilan kita gitu ya? Jangan-jangan ternyata, penghasilan kita jauh di bawah ya kenaikan dari inflasi. Ketika kita juga punya bisnis gitu ya, nah dengan kondisi resesi seperti ini, ya banyak bisnis yang tidak bisa bertahan gitu ya, karena memang kecenderungan orang, daya beli orang juga menurun ya, sementara kan hutang harus tetap dibayar, apalagi kalau pinjamannya ini cukup gede seperti itu ya, sehingga, mengakibatkan hutang, menjadi lebih tinggi ya dari sebelumnya dan bahkan banyak perusahaan yang bangkrut. Nah, bagaimana juga dengan usia kita? Karena kan semakin hari tentu saja usia kita juga semakin bertambah ya, bukan semakin berkurang. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa kondisi fisik itu sangat berpengaruh ya, untuk active income ya. Ketika kita masih sehat, masih bugar ya kita bisa mampu untuk, traveling ke mana-mana gitu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang, memerlukan kekuatan fisik ya. Nah, tapi ketika umur kita bertambah ini bagaimana? Apakah kita masih bisa tetap berpenghasilan seperti sebelumnya atau bagaimana ya? Nah, oleh karena itu banyak yang menjadi, kepikiran juga ya, gimana nih caranya ya bisa dapatkan ketiga-tiganya gitu. Penghasilannya cepat ya, bisa punya penghasilan tetap dan tetap berpenghasilan apapun yang terjadi dalam hidup ini ya. Nah, saat ini kita ada, pilihan ya, mungkin teman-teman yang lain bisa untuk mempertimbangkan pilihan ini ya. Pilihannya ini adalah kita bisa mulai berbisnis di dunia asuransi. Nah, pertanyaannya pasti ya kenapa? Kenapa berbisnis asuransi gitu ya? Nah, yang pertama ini karena, berbisnis asuransi dapat dilakukan flexible time. Jadi mungkin teman-teman saat ini sedang berkarir, ya sedang berbisnis di satu bidang usaha gitu ya, bisa buka satu unit bisnis lagi, yaitu bisnis asuransi. Karena benar-benar simpel dan bisa dilakukan di flexible time kita. Ya, kita bisa atur waktu seperti itu ya, nggak memakan waktu yang banyak ya. Nah, kemudian juga ketika kita melakukan bisnis ini, don't worry penghasilannya itu cepat banget ya. Bahkan kita bisa terima komisi dan royalti dari bisnis ini setiap minggu ya, setiap bulan, bahkan juga bonus-bonus itu dibagikan setiap kuartal gitu ya. Nah, yang berikutnya market dan pasar masih sangat luas ya. Kita tahu sendiri saat ini penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta jiwa gitu ya. Nah, untuk pangsa pasar dari asuransi sendiri ini masih sangat-sangat kecil gitu ya. Ini baru sekitar 7% ya dari penduduk Indonesia yang punya polis asuransi ya. Dan juga yang punya polis ini biasanya mereka-mereka yang sebelumnya udah punya polis lagi. Jadi sebenarnya begitu banyak orang yang belum memiliki polis asuransi apalagi yang sesuai dengan lifestyle dia, itu ya.
Nah, kemudian lagi produk yang dibutuhkan ini di asuransi ini adalah produk yang dibutuhkan di segala usia, mulai dari seorang bayi baru lahir sampai, ketika dia berusia tua gitu ya, sampai seseorang berusia 70 tahun bahkan lebih, dia masih butuh yang namanya, perlindungan atau proteksi polis asuransi. Nah, di bisnis asuransi, terutama di Prudential dan GPS United, ya, kita punya sistem yang valid, teruji, dan dapat dilakukan secara digital. Jadi don't worry, ya, kita bisa melakukan semua bisnis kita itu hanya dari aplikasi di handphone saja. Jadi benar-benar simple banget ya, kita kemanapun kita berada, ya, bisnis kita ada di dalam genggaman kita. Nah, kemudian lagi tadi kita, melihat bahwa salah satu masalahnya ini bagaimana, kita bisa tetap punya penghasilan ketika kita lagi tidak mampu ya. Tidak mampu ini mungkin karena, kita semakin hari semakin tua, atau kita mengalami penyakit ya, atau waktu kita juga lagi nggak sempat karena kita ngurus anak, atau ngurus orang tua, dan sebagainya. Nah, don't worry ya, di bisnis asuransi kita tetap bisa untuk tetap berpenghasilan dengan adanya royalty income yang akan terus kita terima ya, walaupun saat itu mungkin kita lagi nggak sempat untuk mengerjakan bisnis kita. Tapi karena kita sudah investasi waktu kita di awal ya, makanya saya mengajak teman-teman untuk membangun bisnis ini sekarang. Sehingga ya di beberapa saat kemudian ya ketika teman-teman lagi mengerjakan hal yang lain ya, itu mesin-mesin ATM-nya di bisnis ini sudah berputar ya. Sehingga, saat misalnya kita lagi melakukan kegiatan yang lain atau kita lagi liburan, uangnya tetap masuk gitu ya ke rekening kita. Bisnis ini tetap bertahan untuk jangka panjang, bahkan dapat diwariskan ke pasangan. Nah, ini satu bisnis yang luar biasa, ya. Karena misalnya nih, kita berkarir di perusahaan, ya, posisi kita direktur. Nah, apakah posisi direktur ini bisa kita wariskan ke anak atau pasangan kita? Atau misalnya kita di usia muda udah capai posisi yang tinggi, tiba-tiba kita kena sakit gitu ya, sakitnya cukup berat bahkan meninggal. Nah, apakah pasangan kita bisa menggantikan posisi kita? Nggak bisa, ya. Contoh juga yang, lebih simpel misalnya seorang dokter, ya. Seorang dokter ketika spesialis ya, ketika, dia, apa namanya, melakukan profesinya sebagai dokter ya, dia bisa mendatangkan income bagi keluarga puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tetapi ketika resiko terjadi pada dia, ya misalnya dia sakit ataupun dia meninggal, ya pasangan atau anak-anak ya tidak bisa menggantikan dia. Nah, kemudian lagi ya alasan utamanya kenapa Anda perlu mempertimbangkan untuk bisnis asuransi di Prudential ini karena modalnya kecil ya bahkan franchise fee-nya gratis ya. Kita tidak dikenakan biaya awal ya, tetapi yang diperlukan dari teman-teman semua adalah kemauan Anda untuk belajar dan mau menginvestasikan waktu ya, seperti itu. Tidak perlu stok barang ya, tidak usah pusing untuk bayar gaji pegawai, THR karyawan ya, serta bayar biaya-biaya operasional kos lainnya. Jadi benar-benar simpel dan sangat ekonomis. Nah, seperti yang kita tahu bersama ya, bahwa ternyata dalam hidup ini tidak semata-mata yang kita kejar itu adalah financial wealth ya, atau duit seperti itu ya. Tidak selalu ya bahwa tujuan hidup seseorang itu mengumpulkan duit aja terus kayak paman gober, enggak ya. Nah, jadi, tujuan hidup kita tentu saja adalah balance of life ya, keseimbangan hidup. Di mana terjadi keseimbangan antara financial wealth ya, kemudian juga social wealth ya. Jadi, kita punya uang yang cukup untuk membayar biaya-biaya, kebutuhan kita. Kemudian juga kita bisa, secara sosial kita bisa, beradaptasi ya, bergaul dengan siapa aja, baik dengan mereka-mereka yang sosialnya lebih tinggi, untuk mereka-mereka yang sosialnya mungkin, berbeda juga di bawah kita, kita no problem seperti itu, ya. Nah, kenapa ini penting gitu ya, kalau kita hanya mengandalkan dari satu source income aja, misalnya hanya dari gaji aja ya, nah, ini kadang-kadang terlalu mepet gitu budgetnya. Sedangkan kita perlu, budget juga untuk sosial ya. Misalnya untuk kita bertemu dengan teman-teman, untuk kongko, untuk networking dan sebagainya. Nah, kalau budgetnya terbatas kan repot ya. Nah, apalagi nih ya, time wealth. Time wealth itu artinya, freedom ya, kita bisa mengatur waktu kita. Jadi hidup kita ini kita atur, dengan sebaik mungkin, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk
makan ya, ada waktu untuk bekerja, ya ada waktu kita untuk keluarga dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan pasangan, dan waktu kita itu nggak habis begitu saja, tiba-tiba kita udah tua, ternyata setiap hari itu aja kegiatan kita, bangun pagi-pagi, subuh-subuh pergi ke kantor, pulang ya, sepanjang hari di kantor, bahkan lembur-lembur, bahkan sampai tengah malam ya, tiba-tiba usia udah pensiun lagi. Nah, ternyata kita sudah dikuasai hidup kita oleh sang waktu. Bukan kita yang mengatur waktu, tapi hidup kita sudah dikuasai oleh waktu gitu ya. Nah, kemudian jangan kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan saat ini pasti akan berelasi dengan kondisi kesehatan kita. Kalau saat ini kita benar-benar ya, lakukan semuanya hanya untuk demi pekerjaan gitu ya, nggak pernah olahraga gitu ya, makannya juga nggak diatur, nggak pernah bertemu dengan teman-teman untuk social well seperti itu ya. Nah, ini sangat-sangat nanti berpengaruh terhadap physical wealth seseorang gitu ya, kondisi fisiknya. Apalagi ya yang namanya kondisi fisik ini nanti dia datang tuh, ketika misalnya usianya udah di atas 40 tahun dan makin hari makin muda ya. Begitu banyak sekarang orang-orang yang di usia 35, 37 itu penyakitnya udah datang semua tuh, ya apakah stroke, jantung, bahkan kanker ya. Kalau dulu kan ini penyakit-penyakit orang tua, kalau sekarang enggak seperti itu. Nah, ini yang kita inginkan, makanya kita perlu ya selain daripada kita melakukan pekerjaan yang kita tekuni saat ini, kita perlu punya, 1 unit bisnis lagi sehingga kita sedikit longgar ya kemampuan keuangan kita sedikit longgar dan kita bisa untuk mengatur apakah keuangan kita, ya kemudian waktu kita juga bisa, eee, mengatur kesehatan kita gitu ya. Kalau kita punya unit bisnis di Prudential ya, kita bisa memilih pekerjaan kalau kita memang mau ya untuk terus melakukan passion kita, memilih pekerjaan yang waktunya juga tidak sampai, apa namanya ya, tuntutan kerjaannya itu tinggi banget gitu. Kenapa? Karena secara keuangan kita ada dari sumber lain, seperti itu. Sehingga yang lain pun nanti akan lebih balance. Dibanding kalau kita nggak ada, sumber yang lain, ya berarti kan itulah satu-satunya mata pencaharian kita ya, sehingga apapun yang dituntut dari perusahaan ya mau nggak mau dilakukan. Nah, inilah yang perlu kita pertimbangkan ya, ketika kita, memutuskan untuk, bergabung di satu perusahaan atau memulai satu bisnis. Apakah sudah mencakup keempat hal ini? Nah, bagaimana kalau kita mulai ya, biar sedikit longgar untuk memulai bisnis di Prudential, sehingga keempat hal ini bisa tercapai. Nah, ini adalah financial goal kita ya, untuk teman-teman yang saat ini masih bekerja sebagai, employee ya, di satu perusahaan gitu ya, kan mendapat yang namanya gaji atau salary. Nah, gaji atau salary itu bisa dipakai untuk, membayar ya biaya-biaya kehidupan, misalnya untuk uang sekolah anak, biaya transportasi, ya kan, untuk, biaya kesehatan, biaya makan, dan lain sebagainya. Tapi kan ini ngepas banget gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita alihkan sebagian waktu kita 1 sampai 2 jam aja per hari untuk membangun source of income yang lain di Prudential. Nah, untuk apa? Ya, intinya adalah kita membangun aset-aset kita sendiri sehingga kita punya yang tadi ya, balance of life itu. Ya, nanti, mesin-mesin ATM kita inilah yang nanti bekerja ya. Misalnya kita punya uang dari Prudential ini, kita putar lagi untuk kita beli aset, misalnya properti ya, atau kita, tanam di saham gitu ya, atau hal-hal yang lain kayak kita bisa lakukan ya. Dan di samping itu kita juga punya uang ya, yang cukup untuk kita bisa membantu orang lain gitu ya, social wealth kita jauh lebih bagus, demikian juga dengan kondisi kesehatan kita. Kita bisa makan dengan lebih baik lagi gitu ya, memilih makanan yang lebih baik lagi, ya misalnya makanan-makanan organik ya, kita juga bisa, ikut, gym gitu ya, karena kan nggak murah juga kalau kita mau ikut klub di gym gitu ya. Nah, kalau teman-teman menjawab 2 jawaban ya atas pertanyaan-pertanyaan ini ya, teman-teman boleh dengar lebih lanjut penjelasan dari kami. Nah, apa aja ini? Jadi kalau saat ini ya teman-teman merasa bahwa saat ini saya membutuhkan tambahan income nih untuk bayar biaya cicilan, cicilan saya lagi banyak nih, biaya hidup saya lagi tinggi, saya lagi bantu keluarga. Ya kalau teman-teman menjawab ya gitu ya, terus kemudian juga teman-teman merasa bahwa saya butuh nih tambahan income ya untuk, tambahan modal usaha karena bisnis saya lagi, turun omsetnya. Tetapi kan namanya biaya-biaya itu tidak turun ya, ketika omset turun, biaya tidak turun. Nah, saya butuh nih tambahan income. Boleh teman-teman pertimbangkan untuk kita bersama-sama berbisnis di Prudential.
Atau misalnya teman-teman mempertimbangkan untuk anak saya sebentar lagi nih, sudah mau masuk sekolah atau sudah mau, kuliah gitu ya, masuk SMA, saya mau berikan kepada dia yang terbaik nih. Tapi kalau hanya mengandalkan dari salary saya dan juga atau bisnis saya saat ini yang sedang turun, nah ini nggak cukup. Nah, saya butuh nih tambahan income. Ayo kita bersama-sama mulai jalankan source of income yang lain di Prudential, ya. Nah, karena, di sini teman-teman untuk memulai bisnis, teman-teman tidak, perlu modal yang besar ya, yang perlu itu cuma pulsa aja dan teman-teman siapkan waktunya untuk belajar dan juga praktek ya. Atau teman-teman merasa bahwa kurang nyaman di lingkungan yang sekarang gitu ya, tapi mau pindah masih ragu gitu ya. Nah boleh, juga untuk teman-teman bersama-sama kita bangun bisnis di Prudential gitu ya, karena juga ngerasa, "Aduh saya nggak punya waktu nih buat keluarga saya ya, saya kerja dari pagi sampai dengan tengah malam, pulang-pulang semua anak istri ya, orang tua saya udah pada tidur nih ya, nggak mungkin saya begini terus." Ya. Nah teman-teman boleh pertimbangkan untuk Prudential, ketika Prudential-nya juga udah mulai tumbuh, teman-teman bisa punya pilihan lain untuk pindah pekerjaan ke tempat yang mungkin lebih manusiawi ya, seperti itu ya. Atau teman-teman butuh tambahan income untuk beli aset ya, karena saat ini, ngerasa nggak mungkin kan kita, bekerja terus untuk aktif income. Kita perlu untuk, ketika kita tua nanti ya aset-aset kita lah yang bekerja. Nah oleh karena itu kita perlu modal dong untuk beli aset-aset itu. Ya misalnya nanti buat, kos-kosan ya atau untuk deposito, jadi kita nanti ambil dari bunga deposito aja gitu ya. Nah, tapi kan itu butuh uang untuk sebagai modal aset. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dapat dari Prudential ya. Nah, intinya adalah apakah teman-teman inginkan ada perubahan dari keadaan kondisi saat ini? Kalau teman-teman merasa, "Iya, saya pengen nih berubah ya, paling tidak saya ada tambahan income lagi, saya bisa, punya kesempatan ya, nantinya saya punya pilihan lebih banyak lagi." Nah, kita bisa diskusikan itu lebih lanjut. Nah, teman-teman ya, Prudential ini adalah satu bisnis yang unik ya, dia sedikit berbeda dengan, bisnis lainnya. Kalau mungkin teman-teman, berbisnis contoh misalnya kita mau selling atau kita mau jualan sesuatu ya, misalnya di Tokopedia ya, di GoFood dan lain sebagainya ya, itu kan, ilmu dasarnya itu adalah ilmu penjualan gitu ya. Nah, tapi Prudential ini ya, ini adalah bisnis kebaikan hati. Nah, jadi ketika teman-teman memutuskan untuk, saya mau deh belajar gitu ya untuk, bagaimana sih bisnis di Prudential ini, memang salah satu syarat utamanya adalah kita perlu punya yang namanya kebaikan hati untuk care dengan orang lain ya. Semakin kita care dengan orang lain ya, insya Allah, rezekinya juga semakin besar ya. Nah, kenapa ini adalah bisnis kebaikan hati? Nah, kita bisa lihat ya bahwa yang namanya hidup itu tidak selamanya sesuai dengan pesanan ya. Contohnya kayak Denada ya, sampai dia harus jual rumahnya hingga tanahnya untuk pengobatan anak dia ya. Anaknya nggak ada asuransi, tapi kena satu penyakit ya, kanker leukemia sampai harus dirawat di rumah sakit Singapura. Sekarang sih katanya kondisinya sudah lumayan membaik ya, tapi kan hartanya juga udah banyak ya yang terjual. Nah, kemudian juga dari pengalaman Indra Bekti yang kemarin ya, sampai dengan, open apa namanya, buka open donasi ya, seperti itu hampir 1 miliar. Katanya sih, dia punya asuransi tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Ya karena, penyakitnya si Indra Bekti ini kan salah satu penyakit yang kronis ya, kena stroke. Nah, makanya kita perlu untuk edukasi orang-orang di sekitar kita bahwa tidak selalu loh ya, yang namanya orang sakit itu bisa punya asuransi gitu ya, ada masa tunggunya. Nah, asuransi hanya bisa dibeli ketika kita lagi sehat gitu. Kita perlu edukasi ke orang lain sehingga ketika kita, edukasi ya mengenai pentingnya seseorang mengatur keuangannya ya, pentingnya seseorang, me-manage resiko ya, yang bisa untuk, mengurangi semua income atau asetnya dia gitu ya. Nah, nanti kita akan dapatkan, income-nya ya. Nah, ini lagi contohnya gitu ya, bahwa sekarang ini memang biaya-biaya terutama biaya rumah sakit itu mahal banget ya. Ada nasabah yang dia dirawat di rumah sakit itu karena masalah pada jantung ya, acute ischemic disease itu 106 hari di rumah sakit sampai dengan 1,8 miliar. Kebayang nggak kalau misalnya dia nggak punya kartu asuransi kesehatan dari Prudential, dari mana duitnya 1,8 miliar?
atau nasabah lainnya yang mengalami kanker leukemia dirawat di Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi ya, itu habis sampai dengan 2,3 miliar. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami yang namanya satu penyakit ya, untuk mendapatkan uang sampai miliaran, tidak pernah ada. Tetapi ya asuransi sangat-sangat menolong ya di saat yang paling rendah, titik terendah dalam kehidupan kita, di mana kita lagi dalam kesakitan, kita tidak berdaya, tapi paling tidak ya kita nggak usah pusing lagi dengan masalah biaya sampai dengan miliaran. Kebayang nggak kita lagi sakit ya, sakit secara fisik, nggak kuat dan sebagainya, kita pun lagi pusing, takut ini gimana nih kalau saya nggak sanggup bayar, dari mana keluarga saya ngambil dapatkan duitnya gitu ya. Nah, belum lagi ya misalnya kita juga, aware ya, kita care dengan, keluarga kita, teman-teman kita, terutama, anak-anak mereka yang masih kecil ya. Bagaimana dengan biaya pendidikan mereka ya, yang namanya orang tua bisa berpulang bahkan barengan, ini kisah nyata teman saya sendiri ya, mereka berpulang dalam waktu seminggu padahal anak-anaknya masih kecil. Nah, bagaimana nih untuk tabungan pendidikan anak ya, kalau nabung biasa di bank sih berarti kan yang bisa diambil sesuai saldo. Nah, tapi Prudential punya satu tabungan pendidikan anak yang, spesial banget ya. Kalau terjadi resiko pada orang tua ya, apakah mengalami sakit kronis misalnya kayak Indra Bekti kemarin ini gitu ya, ataukah bahkan, meninggal ya, don't worry ya, duit tabungannya itu akan dilanjutkan oleh Prudential dan dicairkan sesuai dengan masa polis. Misalnya dia pengennya, ketika anaknya mau kuliah ya, berarti ada jaminan bahwa apa yang sudah direncanakan oleh orang tua itu akan terlaksana, ya, akan dijalankan oleh Prudential sesuai dengan, perjanjian sebelumnya yaitu ada di polis. Nah, inilah bedanya ya, kenapa kita perlu untuk edukasi orang, kenapa mereka penting untuk punya tabungan pendidikan anak yang ada kepastiannya kalau terjadi resiko pada orang tua, ya, tabungan pendidikan anak ini sudah tersedia dilanjutkan oleh Prudential, ya. Nah, jadi intinya ya bahwa polis asuransi ini pasti dibutuhkan oleh semua orang di semua usia. Tadi kita udah, omongin ya, apakah dari anak-anak ya, anak-anak kan bisa aja terjadi resiko sakit ya, sakitnya juga nggak kira-kira, banyak yang penyakitnya itu penyakit berat di usia yang masih sangat belia gitu ya. Nah, kemudian juga orang tua juga bisa kena ya, rawat inap rumah sakit sekarang ini bukan hanya ratusan ribu, jutaan, sekarang ini udah puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya. Apalagi kalau penyakitnya itu berat ya, misalnya kanker atau stroke gitu ya, atau, banyak sekarang penyakit-penyakit autoimun gitu ya. Nah, belum lagi, karena penyakit atau kecelakaan mengakibatkan, disability ya, artinya ketidakmampuan yang harus, bergantung kepada orang lain ya. Masalahnya ya siapa yang mau menghidupi kita ketika terjadi kejadian seperti ini? Atau bahkan berpulang ke surga ya, misalnya seorang ayah atau ibu ya sebagai pencari nafkah utama, anak-anak masih kecil ya, pasangan juga, tidak bekerja. Nah ini, menjadi masalah ya ketika hal ini bisa terjadi ya. Nah, jadi intinya adalah, polis asuransi itu kita tidak pernah tahu ya, ketika seseorang beli dia berharap tidak akan pernah pakai gitu ya, tapi ini penting banget. Nah inilah uniknya asuransi ya. Dibeli itu kita tidak pernah berharap bisa pakai, tapi kalau seandainya terjadi sudah siap dana ya, ratusan juta bahkan dengan sampai dengan miliaran. Karena asuransi itu tidak bisa dibeli ya ketika orang butuh ya, ketika dia kena kecelakaan baru mau beli, ketika dia kena sakit baru mau beli, itu udah nggak bisa, pasti ditolak gitu ya. Hanya bisa dibeli saat sehat dan mampu bayar premi, ya. Nah, kadang-kadang di lapangan itu karena orang tidak teredukasi dengan baik dan mereka belum mengerti untuk apa sih seseorang punya polis asuransi, maka mereka banyak, "Enggak deh," gitu ya, "nanti aja," gitu ya. Nah, tapi kalau semua orang tahu ya, bahwa betapa pentingnya punya namanya polis asuransi ini, ya mereka pasti tidak akan menolak, ya. Kita bisa bercanda sama mereka, "Oke, nggak apa-apa sih Pak, Bu, Om, Tante, kalau misalnya saat ini om tante belum, bersedia untuk punya polis asuransi gitu ya. Nah biasanya sih memang polis ini tidak dimiliki yang, tidak apa namanya, tidak kita butuhkan ya ketika kita tahu kapan kita sakit ya, kapan, kita kecelakaan, kapan kita meninggal ya, seperti itu ya. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi gitu ya, itu adalah alasan-alasan kenapa kita, punya
dasar ya untuk menjalankan bisnis ini. Ya untuk kita tetap, punya 3 penghasilan tadi ya, penghasilan cepat, penghasilan yang tetap dan tetap berpenghasilan, dan juga alasan-alasan bahwa kita care dengan orang lain, kita punya namanya kebaikan hati ya. Nah ini adalah 3 source income dari, new agent-nya Prudential ya. Ada 3. Yang pertama itu dari sisi edukasi ya, kita rajin aja cerita ke orang, kita edukasi setiap minggu satu orang atau satu keluarga, dan mereka setuju untuk bayar premi 2 juta per bulan. Nah, dari satu keluarga atau dari satu orang ini ya, kita bisa terima komisi 500.000 per bulan, dan ini kita dapatkan selama 24 bulan ke depan. Nah, ini 1 minggu ya, kebayang kalau misalnya sebulan kita lakukan aja seperti ini ya, simpel hanya satu keluarga 1 minggu atau satu orang 1 minggu. Nah, berarti setiap, bulan kita akan terima, komisi 2 juta. Kita lakukan terus selama 10 bulan ya, itu kan otomatis bergulir ya. Bulan ini, kita terima 2 juta ya, bulan depan ya, kita terima untuk penghasilan bulan ini 2 juta ditambah 2 juta untuk transaksi di bulan depannya itu, jadi 4 juta gitu ya. Makanya karena di Prudential itu komisi diterima sekali closing ya, sekali oke satu polis terbit, komisi diterima selama 24 bulan akan datang, ya. Berarti hanya dalam waktu 10 bulan, Anda akan terima komisi 20 juta per bulan selama 24 bulan ke depan. Belum lagi ada bonus ya, besarnya bonus itu adalah 100% income. Jadi kalau dalam 1 tahun income Anda 100 juta, bonus Anda pun sama dengan 100 juta, ya. Plus lagi, Europe trip ya, tahun depan kita akan berangkat bersama-sama ke Italia, ke Milan ya. Itu source yang pertama. Berarti kan cepat ya, penghasilan yang cepat ya, yang langsung kita terima setiap minggu gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa ngobrol sama teman ya, pentingnya punya, asuransi ya ke satu keluarga atau teman gitu ya. Terus kemudian dia tertarik juga untuk menjalankan bisnis ini dan dia pengen untuk, buka polis buat diri dia sendiri atau keluarganya. Nah, apa keuntungannya buat dia kalau dia buka polis pribadi untuk diri dia atau keluarganya, ya otomatis kan berarti komisinya ditransfer ke dia sendiri juga ya. Nah, cashback-nya itu sampai dengan 75% tergantung dari produk. Karena beda-beda produk, beda ya untuk komisinya. Nah, kalau seandainya kita ngobrol pada teman gitu dan dia tertarik ya untuk, saya mau juga deh, dapetin nih diskon cashback-nya. Berarti dia perlu untuk daftar ya, miliki kode agent dan dia minimum premi 1,5 juta per bulan aja, teman-teman udah dapatkan, reward-nya 500.000 dari satu orang. Kebayang nggak kalau misalnya dalam 1 bulan ini teman-teman, rajin ngobrol ya, ada 10 orang yang setuju untuk punya kode agent dan mereka buka polis pribadi, teman-teman udah dapatkan 5 juta per bulan. Nah, sebenarnya ini masih duit kecil ya, penghasilan, cepat ya, dan penghasilan yang tetap, kan teman-teman akan dapatkan terus kan setiap bulan. Nah, gimana caranya untuk dapatkan yang lebih gedenya lagi dan bisa tetap berpenghasilan sebagai sumber income teman-teman gitu ya. Sehingga teman-teman memungkinkan untuk beli aset ya. Nah, teman-teman tinggal lakukan aja poin pertama dan poin kedua ini gitu ya. Itu aja kita lakukan secara rutin dan dalam 6 bulan ya bersama-sama dengan tim kita tadi ya. Di poin 2 kita kan ngajak ya teman-teman kita itu untuk mereka buka polis sendiri dan juga mereka sama juga ya edukasi orang-orang di sekitar mereka gitu ya. Nah, kita kerja sebagai tim gitu ya sehingga kita mencapai omset grup. Nah, ketika kita mencapai omset grup ya, mulai nanti di bulan ke-7 teman-teman sudah, mencapai title namanya Associate Agency Director. Kenapa perlu capai title ini ya? Karena ketika teman-teman capai title ini ya, setiap kali tim teman-teman ya melakukan penjualan dan komisi mereka, misalnya aja satu agennya komisinya 10 juta per bulan ya, teman-teman berhak ya atas namanya overriding atau royalti 100% sama dengan komisinya dia. Jadi kalau dari satu agent komisinya dia 10 juta per bulan, teman-teman juga akan terima 10 juta per bulan dari komisi tim Anda. Nah, kalau teman-teman sendiri suka jualan gitu ya, suka edukasi orang gitu ya, dan teman-teman juga terima komisi 10 juta per bulan ya, teman-teman dapatkan lagi royalti dari penjualan sendiri 10 juta lagi per bulan ya. Seperti itu. Nah, itu dalam 6 bulan. Jadi kita bangun bisnis ini dalam 6 bulan, bulan ke-7 sampai ke-12 teman-teman dapatkan overriding-nya 100% komisi
dari tim maupun penjualan pribadi. Nah, nanti mulai setelah lewat 12 bulan, teman-teman akan naik lagi posisinya menjadi agency director. Nah, ini apa kelebihannya? Kelebihannya teman-teman dapatkan persentase royaltinya itu jauh lebih besar, 140% ya. Jadi jika agent teman-teman itu jualannya 10 juta ya, komisinya mereka itu adalah 10 juta per bulan, teman-teman akan dapatkan 14 juta ya, yang lakukan activity-nya edukasi itu tim kita kan, tapi kita dapat Prudential bayar mahal kita ya. Kalau teman-teman sendiri ingin melakukan yang namanya edukasi atau selling ya, teman-teman dapatnya double. Kalau misalnya dari komisi penjualan kita terima 10 juta, kita terima lagi royalti sebesar 14 juta ya. Nah, gimana nih kalau 10 orang melakukan hal yang sama di tim kita, pendapatan kita udah sampai dengan 140 juta per bulan ya. Nah, jadi secara singkat ya, bisnis ini sebenarnya simple dan kita dengan mudah bisa lakukan hanya dari handphone aja ya. Yang kita lakukan hanya 3 hal ya, personal edukator, jadi kita edukasi tadi ya, langkah pertama edukasi setiap minggu satu keluarga tadi itu aja ya. Nah, kemudian total premi itu 2 juta per bulan ya. Kita nggak usah susah-susah deh, misalnya tadi kan apa namanya, contohnya ini 2 juta per keluarga. Nah, ini nggak usah susah-susah, ini preminya 500.000 aja per bulan. Simpel kan? Biasanya sih mereka-mereka yang baru bekerja bisa lah mampu ya seperti ini. Nah, satu orang aja seminggu, berarti dalam waktu sebulan itu ada 4 orang ya yang premi 500. Kalau mereka sanggup bayar preminya sejuta, berarti 2 orang. Kalau sanggupnya bayar 2 juta, berarti cuma 1 orang aja sebulan, gitu kan ya. Nah, kemudian itu simpel banget kita lakukan, berarti terkumpul premi dalam sebulan itu 2 juta ya. Kemudian kita juga ajak ya, program itu namanya Get Agent, kita ajak lagi teman-teman lain ya, untuk bersama-sama mereka bisa seperti kita ya, untuk mengedukasi orang lain, bahkan mereka bisa untuk buka polis pribadi. Nah, setiap kali mereka berhasil untuk buka polis pribadi atau mereka edukasi orang lain, teman-teman akan terima ya 500.000 ya, untuk mereka pecah telur ya istilahnya kita, mereka selling yang pertama kali itu. Nah, itu agent get agent, kemudian tim edukator itu karena yang tadi ini juga mereka sudah masuk ke dalam sistem yang diajak ini, bersama-sama kita bertumbuh ya gitu. Jadi 1 minggu itu kalau teman-teman sendiri bisa 2 juta per bulan, kalau ini bersama-sama dengan yang lain preminya 4 juta per bulan. Mestinya bisa ya karena kita lakukan rame-rame. Nah, tiga hal simpel ini aja yang kita lakukan gitu ya. Apa namanya, dan tidak sulit, pasti bisa gitu ya, dengan meluangkan waktu ya 1 sampai 2 jam per hari. Nah, berapa potensial income saya gitu ya. Nah, di awal-awal gitu ya, karena teman-teman melakukan edukasi itu tadi ya, sekitar 2 jutaan ya premi per bulan itu, teman-teman terima komisi rata-rata sekitar 2,5 juta per bulan ya. Nah, kita bisa lihat ya, itu di semester pertama. Nah, begitu masuk ke semester kedua, semester berikutnya, itu udah sangat-sangat jauh bedanya. Kenapa? Teman-teman udah menikmati tadi ya, yang namanya royalti. Jadi setiap kali agentnya, tim kita melakukan edukasi, melakukan selling ya, dia dapat komisi, teman-teman dapat 100% yang besarnya sama dengan komisi dia, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah semester 2 ya, masuk ke semester 3 lebih gede lagi karena omset grupnya pasti lebih besar. Kenapa? Karena tim yang di bawah kita mereka pun pasti mau naik ya. Dia juga mau mendapatkan income yang lebih besar lagi ya, sehingga terima 54 juta di semester ketiga dan di akhir tahun kedua sudah dapat di atas 100 juta ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah tabel komisi, bonus, dan operating atau royalti ya. Jadi tadi saya sampaikan komisi itu berbeda-beda ya tergantung dari produk ya. Misalnya kalau untuk produk-produk unit link ya, total komisi dalam 2 tahun itu 75% ya. Untuk produk asuransi tradisional ya, Prucinta itu totalnya 50% dalam 2 tahun. Nah, itu contohnya seperti itu teman-teman. Nah, ini tabel komisi ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, ketika kita melakukan yang namanya edukasi, selling gitu ya, nanti ditotalin tuh omsetnya. Ketika omset kita misalnya sudah mencapai 200 juta ya, ditotalin nih ya, kita kan hitungnya tuh biasanya
dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, ketika sudah mencapai 200 juta itu berarti 200 juta berarti premi berapa tuh? Dibagi aja tuh preminya dengan 12 ya. Berarti nggak nyampe 20 juta premi per bulan totalnya semua ya diakumulasi gitu ya. Nah, teman-teman berhak untuk apa namanya mendapatkan bonus 2 kali ya untuk tahun pertama dan berikutnya tahun berikutnya lagi 40%, total 80%. Tapi kalau teman-teman capai total akumulasi omset 600 juta itu dapatnya sampai dengan 100% ya. Dicairkan 50% di tahun ini, 50% lagi tahun depan. Nah, yang menarik adalah tabel of riding ya, royalti yang tadi saya bilang ini ya. Makanya ketika teman-teman di posisi AAD tadi itu dapatkan sampai dengan 100% ya. Lihat yang tabel bawah sebelah kiri, kalau tabel AD itu sampai 140%. Nah, ini akan berlanjut terus sampai dengan 6 kedalaman ke bawah. Saya belum bahas detail, ya nanti aja ya bahasnya ketika nanti teman-teman sudah produksi ya, teman-teman. Kalau nggak nanti teman-teman pusing sendiri. Ya, yang penting teman-teman tadi simpel aja ya. Yang dilakukan itu adalah ini ya, kita edukasi orang lain ya, edukasi keluarga kita sendiri setiap minggu ya kita berhasil untuk closing gitu ya dan kita kumpulin premi sebulan itu minimum 2 juta aja. Kita ajak lagi orang lain 3 orang ya untuk mau untuk melakukan hal yang sama ya untuk seperti yang kita lakukan gitu ya, agent get agent dan bersama-sama tim kita mengedukasi orang lain. Ini aja ya rule-nya 2 3 4 2 juta per bulan untuk personal edukasi kita ya, personal educator, ajak 3 teman kita untuk bersama-sama di bisnis ini buka polis pribadi atau edukasi orang lain, dan sebagai tim kita penuhi untuk preminya itu 4 juta per bulan ya. Nah, kalau kita lakukan ini ya dari anggap aja kita lakukan ini dari bulan Februari ya sampai dengan bulan Juni ya. Nah, nanti kita apa namanya yang tadi itu ya sekitar 2 juta premi per bulan itu kira-kira omset sekitar 24 sampai 25 juta ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita juga ngajak teman-teman kita ya untuk mereka juga bergabung bersama kita di tim kita ini. Nah, seperti ini angkanya teman-teman ya. Secara omset grup kita capai 300 juta, teman-teman sudah bisa promosi menjadi Associate Agency Director. Kenapa perlu cepat-cepat untuk promosi menjadi Associate Agency Director atau AAD? Karena ketika teman-teman melakukan selling pribadi, personal educator atau timnya yang bekerja, teman-teman dapat royaltinya sampai dengan 100%. Ya, itu sih alasan utamanya ya. Dan teman-teman bisa dapatkan cash bonus ya, dan juga agent get agent reward itu sampai dengan 8,5 juta ya, karena setiap kali ada agent yang terekrut dan dia juga berhasil pecah telur ya dengan premi 1,5 juta per bulan, teman-teman berhasil sebagai perekrutnya dia terima 500.000 per 1 orang ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman capai 300 juta ini ya, ini pasti kalau ikutin tabel ini pasti capai ya, karena kan totalnya 415 sedangkan standar dari Prudential itu adalah 300 juta ya. Pasti teman-teman bisa berangkat ke Malaysia, ke Genting ya. Ini adalah hadiah dari kantor agensi kita dari GPS United gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya, nanti teman-teman juga bisa dapatkan komisi di sini, kemudian juga nanti ada bonus tadi saya udah terangkan ya, dan teman-teman bisa levelnya naik menjadi AAD dan terima royalti 100% ya, bahkan naik lagi menjadi 140% ya. Seperti itu teman-teman ya, ini increasing bonusnya ya gede banget ya. Nanti teman-teman bisa lihat di 6 bulan pertama teman-teman dapat 5,8 juta, sedangkan di 6 bulan kedua bisa sampai 23 juta. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ini adalah kita bersama-sama akan training dulu ya, fast track training gitu ya. Kemudian kita mulai lakukan langkah-langkahnya, review polis yang dimiliki pribadi, orang tua, ngobrol ringan gitu ya, ke orang-orang dekat kita gitu ya, lakukan rule 2, 3, 4 sehingga teman-teman berhasil untuk capai gitu ya 300 juta secara grup gitu ya.
dan nanti bisa berangkat ke Genting, bahkan bisa juga dapat satu lagi additional bisa berangkat ke Bali gitu ya. Nah ini setelah ini teman-teman, kalau teman-teman setuju ya, saya akan kirim form, teman-teman isi dulu formnya untuk bahan nanti kita diskusi. Berdasarkan hasil diskusi itulah nanti ya kita akan daftarkan data teman-teman di sistemnya Prudential, Proofforce, dan kemudian teman-teman ikutin programnya Fast Track ya. Di Fast Track ini teman-teman di encourage untuk bisa segera pecah telur ya, segera bisa selling gitu sehingga langsung bisa merasakan duitnya dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung di sini dengan melakukan rule 2, 3, 4. Nah, demikian teman-teman. Salam.